Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah dibahas, yaitu tentang special service tool ya. Jadi yang akan kita bahas serta cara penggunaannya atau secara langsung prakteknya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah spring back compressor atau tracker shock belakang ya, bagian belakang. Yang kedua itu spring shock breaker atau tracker shock depan. Jadi untuk membuka pegasnya. Nah, yang ketiga kunci momen atau kunci torsi. Nah, ini tadi yang pertama itu spring back compressor ya, ini alatnya. Nah, ini kita akan melepas pegas ini ya. Ini shock breaker bagian belakang motor Beat ya, motor Beat atau motor Honda. Untuk Matic biasanya ini. Kita akan menggunakan alat ini ya. Namanya spring back compressor atau tracker shock belakang. Jadi yang kedua spring shock breaker atau tracker shock bagian depan ya. Ini alatnya seperti ini. Nah, ini benda kerja atau misalkan shock breaker depan yang akan kita praktek atau yang akan kita buka. Ini alat ini fungsinya untuk melepas pin pengunci di sini ya. Jadi untuk menekan. Kalau misalkan ini ditekan menggunakan obeng secara manual ini susah ya biasanya. Jadi kita akan menggunakan alatnya. Akan belajar menggunakan alatnya. Oke, yang ketiga, ini di sini ada kunci momen ya. Kita juga hari ini akan mempraktekkan tentang kunci momen. Kunci momen ini fungsinya untuk mengencangkan suatu mur atau baut ya yang ada sepeda motor dengan ukuran yang sudah ditentukan. Di sini ada ukurannya ya, ada satuannya. Ada Newton meter, terus ada juga feet per lb ya. Yang akan kita gunakan itu yang ini ya, yang Newton meter untuk ukuran metrik. Nah, ini spring back compressor kita akan mempraktekkan cara melepas pegas ini. Misalkan contoh di sini si shock breaker ini udah bocor ya. Nah, kita misalkan akan mengganti tabung bagian dalamnya. Jadi ini harus dilepas dulu. Oke. Yang pertama si baut di sini harus dilepas. Ininya dikendorkan dulu. Nah, ini untuk bagian atasnya kita pasang di sini. Seperti ini. Nah, setelah itu ini kita sesuaikan ya untuk ukuran ininya. Ini disesuaikan. Baru ini kita tekan, kita putar dari sini. Nah, kita putar dari sini. Kita putar sampai nanti ini dia keluar ya, menekan. Coba biar kelihatan seperti ini. Nah, ini udah mulai bebas ya. Udah mulai longgar. Nah, ini nanti kita tekan sampai bagian sini terbuka. Nah, ini di sini ada baut ya. Jadi si baut ini harus ditahan. Kita akan menggunakan kunci pas 17. Menahan baut. Jadi kita buka ininya dulu ya, dudukan shock breakernya dulu. Nah, kita buka ini bisa menggunakan kunci T aja ya, biar kuat tenaganya. Nah, kalau udah longgar seperti ini,
kita tinggal buka ini, tinggal lepas. Nah setelah itu ini kita buka lagi springnya untuk biar ini ke dalam, supaya ke dalam. Udah kita buka lagi. Nah ya. Longgarin aja pakai tang. Nah, kita buka. Nah ini tutupnya udah terlepas. Itu buka ini bagian ininya, dibuka lagi. Nah ya, jadi tablekernya ini udah terlepas seperti ini nanti. Nah ini bagian si pegasnya lepas, itu covernya. Nah misalkan kita akan mengganti bagian dalam ini. Oke, dan ini udah selesai. Mari kita pasang lagi. Nah kalau udah terpasang, lanjut kita akan mengulangi cara yang sebelumnya. Kalau sebelumnya membuka, kita masang seperti itu ya. Terima kasih. Jadi yang kedua kita akan mempraktekkan cara menggunakan spring shock compressor ya. Atau tracker pembuka pegas. Nah, pembuka shock breaker bagian depan. Nah, ini yang akan kita buka ya. Kalau misalkan ini tekan gini kan di dalamnya itu terdapat pin dalam sini. Ini susah nanti ya. Jadi kita akan menggunakan alatnya. Ini kita longgarin dulu ya alatnya seperti ini, kita longgarin. Kita kunci. Nah, di sini kan ada coakan ya, kita masukkan ke sini coakannya. Nah, kita kunci. Seperti ini. Setelah itu kita tekan. Nah, ini nanti si cupnya itu akan tertekan. Nah, dan si pin yang ini tuh akan terlihat ya, si penguncinya nih. Yang plat ini harus dibuka. Nah, ini kebayang ya kalau misalkan tidak menggunakan alat, membuka plat ini aja susah. Nah, ini harus dilepas hati-hati supaya tidak loncat ya. Harus ditahan. Nah, ini ring ini ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan alat sampai ditekan, ini susah, cukup susah untuk mengambil ring ini. Minimal harus oleh 2 orang ya, karena ini juga harus dipegang ya, dudukannya. Setelah itu ini dilepas perlahan. Nanti si tutup ini juga akan ikut terlepas ya. Nah, seperti ini. Kita tahan, tekan dulu. Nah ya, sudah terlepas. Nah kalau ini udah terlepas, kita tinggal mengeluarkan isi daleman dari shock breaker ini. Oke, ya terima kasih. Oke, sekarang kita pasang lagi ya tutupnya. Bentar. Kita pasang lagi tutup ininya. Nah, kita tekan lagi. Nah, kita pasang bagian pinnya, pengunci. Nih, hati-hati ketika masang ya. Jadi harus sambil ditahan. Nah, ini udah masuk ya.
Kalau udah masuk, ini tinggal dilepas lagi seperti ini. Oke ya, ini udah selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan lepas ini. Oke, yang ketiga kita akan menggunakan cara penggunaan kunci momen ya, atau kunci torsi seperti ini. Nah, sebelum kita menggunakan kunci torsi, kita harus tahu dulu ya torsi pengencangan baut atau mur yang akan kita kencangkan. Nah, di sini di buku BPR sudah tersedia ya. Di sini ada di informasi umum, di sini ada torsinya, ada ukuran berapa, di sini ada banyak, ada diameternya juga, ada jumlahnya juga. Nah, di sini kita akan mengencangkan baut roda depan ya, atau mur roda depan. Ini pasangannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di buku BPR bagian roda depan ya. Mur as roda depan jumlahnya 1, diameternya 12 ya. Diameter 12 ini bukan ukuran kepala baut ya, bukan ukuran kepala baut. Kalau ukuran kepala baut ini ukuran 19. Tetapi yang dicantumkan di sini itu adalah diameter murnya ya, atau diameter ulir. Nah, diameter ulir ini bisa dilihat di jangka sorong ini sekitar ukuran 12 ya. Nah, di jangka sorong, nah ini 12. Itu yang dimaksud di PPR diameter 12. Nah, untuk torsinya di sini diameter 12 itu adalah 59 ya, 59. Satuannya itu Newton meter. Oke, berarti kita setting di sini ya. Ini ada Newton meter ya. Ini skala ukuran metrik. Nah, ini di sini ada 54 ya. Di sini ada 40, 54, 68, 82. Terus di sebelahnya ada 33, 47, 61, 75. Nah, yang kita butuhkan itu tadi 59. Berarti kita harus menyeting ininya dulu ya. Kita setting, kita putar bagian ini ya. Ke angka ini, ke angka 54 ya. Angka nolnya kita setting di sini. Kita putar. Nah ya, ini angka 0 ini udah pas di angka 54 ya. Berarti kalau kita ingin mengukur dengan ukuran 54 berarti kita tambah 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini garis di sini ya. Kita putar sampai garis 5 ini. Nah ya, garis 5 ini harus lurus dengan garis ini. Ini sama dengan 59 kan, tadi 54 ini ya, 54 tambah 5 berarti 59. Ini garisnya harus lurus dengan ini, dan garis ini harus lurus dengan yang warna hijau ini, ujung garis warna hijau ini. Oke, kalau misalkan ini sudah disetting seperti ini jangan lupa dikunci lagi. Nah, dikunci, baru kita pasangkan ya bagian shocknya yang akan kita gunakan. Ini kita menggunakan shock 19. Kita pasang di sini ya. Nah, ini dipasang di sini. Oke. Nah, setelah ini mari kita gunakan. Ya, kita pasangkan ini ya bautnya. Nah, kita gunakan kunci momen ya untuk mengencangkannya. Nanti kalau misalkan ini sudah kencang, di sini bakal ada sinyal bunyi tek ya, seperti itu. Nah, ya, ini berarti dia pengencangannya sudah sesuai dengan ukuran tadi. Nah, ini udah pas berarti ya. Oke, sekian ya penjelasan dari saya dari ketiga SST ini, sudah saya praktekkan masing-masing. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.